Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi yang kemarin ya, terutama untuk kewajiban jangka panjang ya, atau akuntansi kewajiban pemerintah daerah yang termasuk dalam kewajiban jangka panjang. Biasanya itu terjadi di lingkupnya PPKD. Sesuai dengan modul kemarin, di sini masuknya ada di dalam fungsi atau sistem akuntansi kewajiban di PPKD, termasuk utang PFK itu masuknya adalah di PPKD, tapi di SKPD pun ada, karena gaji biasanya tidak semuanya tembusnya langsung ke pusat, tapi juga melalui bendahara-bendahara yang ada di SKPD biasanya. Tapi umumnya memang lewat pusat, karena gajinya langsung masuk ke rekening. Jadi SKPD itu hanya untuk pelaporannya saja, hanya untuk pertanggungjawabannya saja, biasanya administrasi. Oke, sistem akuntansi kewajiban di PPKD terdiri atas penerimaan utang, pembayaran utang, dan reklasifikasi utang yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu akuntansi kewajiban dan akuntansi pembiayaan. Ya, nanti di dalam ini nanti saya akan juga ralat sedikit ya, karena kemarin mungkin salah pengertian tentang apa itu bagian lancar utang jangka panjang. Maknanya sama, cuman cara mengartikannya yang kurang pas saya. Nanti akan saya jelaskan. Oke. Untuk pihak-pihak terkait yang terdapat di dalam sistem akuntansi kewajiban di BPKD ini bisa kalian pelajari sendiri ya, bisa kalian baca. Karena saya akan langsung ke intinya saja. Ini saya tutup dulu biar jelas. Oke, saya besarkan. Nah, fungsi akuntansi BPKD. Jadi pihak-pihak terkait ada fungsi akuntansi BPKD. Ya, kemudian ada bendahara umum daerah itu sendiri dan BPKD itu sendiri. Fungsi akuntansi itu teknisnya ya, akuntannya yang ada di BPKD biasanya membantu BUD. Kalau BUD kan memegang uang, biasanya akuntansi itu fungsi teknisnya aja, operasionalnya, tetapi tetap yang mengelola adalah BUD. Nah, kalau di sini BUD bertugas sebagai, kalau fungsi akuntansi tadi terkait dengan akuntansi yang mencatat transaksi, kemudian membuat tinjunan sampai menyusun sebuah laporan keuangan. Kalau BUD di sini di dalam akuntansi kewajiban, dia fungsinya adalah mengadministrasi penerimaan, pembayaran, dan reklasifikasi, sehingga BUD memiliki tugas menyiapkan dokumen, menyiapkan bukti memorial untuk pencatatan akuntansi. Jadi kalau di sini BUD itu yang mengurus administrasinya, tetapi di dalam teknis akuntansinya ada fungsi akuntansinya tersendiri. Ada teknisnya, ada pegawai teknisnya. Kemudian ada pejabat pengelola keuangan daerah atau PPKD, itu berarti yang menandatangani laporan keuangan daerah sebelum diserahkan PPK. Dalam hal ini PPKD seperti saja. PPKD itu kalau di pemerintahan kabupaten dulu saya pernah bilang adalah yang memegang uang, berarti Dinas Pendapatan Daerah. Ya, oke, Dinas Pendapatan Daerah yang di bawahnya ada Samsat dan lain sebagainya. Itu sebagai PPKD yang memegang uangnya pemerintahan, intinya gitu. Bendahara umumnya itu kan kantornya di situ. Nah, dokumen-dokumen yang digunakan juga bisa kalian baca sendiri, kurang lebih hampir sama. Ada surat perjanjian utang, ada perdanya jelas tentang kebijakan akuntansi di daerah. Kemudian ada surat perjanjian utang, ada nota kreditnya. Nota kredit itu berarti permintaan untuk utang ya. Kemudian ada SP2DLS atau surat perintah pencairan dana secara langsung. Kenapa LS? Karena sumbernya langsung dari Kasdikas daerah atau bendahara umum daerah. Nah, jurnal umum yang dicatat di PPKD adalah pada saat penerimaan pembiayaan. Jadi nanti pada saat kita mencatat jurnal LRA atau realisasi anggaran untuk penerimaan utang ya. Jadi pada saat penerimaan utang di jurnal LRA-nya kita anggap sebagai penerimaan pembiayaan. Oke, jadi bertambahnya utang ini kewajiban jangka panjang, maka dianggap sebagai penerimaan pembiayaan karena kita dibiayai. Kita berutang berarti kita ada uang masuk tapi kita utang, ada yang membiayai kita pembiayaan. Sebaliknya nanti pada saat pelunasan, pada saat pelunasan kewajiban, uangnya kan disetorkan kembali atau dilunasi, maka itu kita anggap sebagai pengeluaran pembiayaan. Makanya dulu saya sudah pernah jelaskan bahwa pembiayaan adalah
arus kas masuk ataupun keluar yang diterima pemerintah atau kewajiban pemerintah yang masih harus dikembalikan atau masih bisa dikembalikan, intinya gitu. Tidak murni punya pemerintah, intinya gitu. Karena kalimatnya adalah pembiayaan. Oke, ini jurnal standarnya pada saat penerima pembiayaan, kas secara debit, kreditnya kewajiban jangka panjang. Di sini tulisannya masih kewajiban jangka panjang ya, belum spesifik utangnya itu apa atau kewajibannya itu apa. Nanti di bawah ada contohnya. Ini ya, saya menunjukkan ini. Kemudian pada saat pembayaran bunga juga nanti di bawah ada perhitungannya. Jurnal LO-nya beban bunga, LRA-nya bunga utang. Kreditnya masih sama ya. Kalau kas pasti LRA-nya adalah perubahan sel. Ini kalian harusnya sudah ngelotok ini. Pelunasan berarti kewajiban kebalikannya penerimaan, ya dibalik saja. Kemudian pada saat reklasifikasi utangnya. Nah, ini yang perlu saya koreksi sedikit. Kemarin saya menjelaskan bahwa bagian lancar utang jangka panjang atau kewajiban jangka panjang adalah bagian yang harus dilunasi dari utang jangka panjang dalam waktu 1 tahun. Emang betul. Tapi makna yang perlu ditekankan adalah di sini yang dimaksud dari bagian lancar utang jangka panjang itu adalah untuk mereklasifikasi utang jangka panjang itu sendiri. Jadi misal utangnya adalah 500 juta selama 5 tahun. Berarti kan setiap tahunnya membayar pokok bunganya atau mengangsurnya kan 100 juta ditambah bunga, nanti ada bunganya sendiri, ada perhitungan bunganya sendiri, tapi pokok utangnya kan adalah 100 juta. Maka bagian fungsi akuntansi di pemerintahan itu perlu mereklasifikasi, yaitu untuk mengurangi atau mencatat bahwa pada saat tahun ini kita sudah menyisihkan atau ada membayar utang jangka panjang secara rutin. Nah, jadi angsuran pokoknya yang 100 juta itu tadi, jadi utangnya 500 juta. Jatuh temponya 5 tahun, berarti kan tiap tahunnya adalah 100 juta. Maka pada saat sudah pelunasan ini, fungsi akuntansi nanti perlu mengeklarifikasi, yaitu untuk mengakui bahwa ada bagian lancar dari utang jangka panjang yang dibayarkan tiap tahun. Paham? Yang dibayarkan tiap tahun. Nah, kan makanya makanya bagian lancar utang jangka panjang ini kategorinya masuk ke kewajiban jangka pendek. Ini hanya untuk mereklasifikasi ya, mereklasifikasi. Jadi hanya diklasifikasi ulang. Jadi tidak lagi masuk ke utang jangka panjang, tetapi sudah masuk ke utang jangka pendek, hanya mereklasifikasi saja. Jadi mengurangi, jadi yang kewajiban jangka panjangnya tadinya 500, setelah di tahun pertama membayar pokoknya 100, maka utang jangka panjangnya kan tinggal 400. Bagian lancar utang jangka panjangnya 100 gitu. Oke. Nah, nanti ada contoh soalnya. Oke, ini ilustrasinya. Penerimaan utang. Berdasarkan perjanjian kredit jangka panjang antara Pemda XYZ dengan Bank ABC. Pemda XYZ menerima nota kredit yang menunjukkan telah masuknya uang ke rekening kas daerah. Dari informasi tersebut, fungsi akuntansi PPKD mengakui adanya kewajiban jangka panjang dengan mencatat jurnal. Oke, ini perjanjian jangka panjang antara Pemda dan bank. Oke. Jadi pemerintah daerah berhutang kepada bank atau perbankan. Makanya di sini jurnalnya ada uang masuk ya, ada rekening masuk pajak, kita membuat 2 jurnal, ada LO dan LRA. Kas di kas daerah debit, kreditnya adalah utang dalam negeri sektor perbankan, karena banknya itu dalam negeri. Oke. LRA-nya berarti kas debit, berarti perubahan sel debit. Nah, ini harusnya kalau secara itu pakainya adalah penerimaan penerimaan atau ini masih ada lanjutannya ya, ini ketutup. Harusnya LRA-nya adalah pinjaman dalam negeri perbankan atau penerimaan pembiayaan dalam strip pinjaman dalam negeri bank bank BCA atau bank APC kayak gitu. Karena penerimaan pembiayaan masuknya adalah penerimaan pembiayaan. Pinjaman dalam negeri juga boleh. Karena ini LRA-nya, karena ini utang dalam negeri sektor perbankan sudah.
hanya untuk mencatat LO, tapi LRA-nya adalah sesuai realisasinya. Dan pada saat membayar utang, buktinya adalah SP2DLS dikeluarkan. Sekali lagi, bukti bahwa uang itu akan cair atau dikeluarkan adalah adanya SP2D, baik itu LS ataupun yang dikeluarkan oleh bendahara pengeluaran atau penerimaan ya, ada BU, SP2DP, GU dan lain sebagainya. Dan pembayaran utangnya dari setelah ini untuk mencatat pada saat pertama kali berhutang, berarti ada kas masuk, maka uangnya kan atau menjurnalnya 2 LO dan LRA. Ini pada saat pembayaran utang. Pembayaran utang pun sama, ada uang yang keluar. Ini hanya kebalikannya. Nah, ini pembayaran pokok pinjaman. Ini harusnya pengeluaran pembiayaan ini LRA-nya. Tapi ini hanya masih contoh ya. Jadi pembayaran pokok pinjaman. Nah, ya boleh lah. Nanti dilihat di contohnya. Ini hanya kebalikannya tadi. Ya, pada saat menerima kasnya debit, kreditnya utang, utangnya dibayar, maka utangnya debit, kasnya kredit ya. LRA-nya tinggal mengikuti. Nah, kemudian reklasifikasi utang. Berdasarkan dokumen perjanjian utang, fungsi akuntansi PPKD menyampaikan bukti memorial terkait pengakuan. Jadi hanya untuk mengakui bagian utang jangka panjang yang harus dibayar tahun ini. Jadi hanya mereklasifikasi yang sebelumnya 100 jutanya tadi yang saya contohkan adalah bagian dari utang jangka panjang, sekarang diklasifikasikan menjadi bagian lancar dari utang jangka panjang, yang maksudnya adalah kalau diklasifikasinya kan berarti bagian lancar utang jangka panjang itu kan maksudnya adalah kewajiban jangka pendek karena dibayarnya tiap tahun gitu. Bukti setelah diotorisasi oleh PPKD, bukti memorial tersebut menjadi dasar bagi fungsi akuntansi PPKD untuk melakukan pengakuan reklasifikasi dengan mencatat kewajiban jangka panjangnya di debit, bagian lancar utang jangka panjangnya itu di kredit. Yang dibuat hanya jurnal LO. Kenapa hanya jurnal LO? Karena tidak mempengaruhi kas pemerintah. Jadi reklasifikasi ini dilakukan setelah pelunasan, setelah pembayaran utang. Jadi tidak ada realisasinya, hanya untuk mengakui saja. Jadi yang dicatat hanya sekedar LO-nya atau di neracanya saja. Mengurangi utang dalam negeri sektor perbankan jangka panjangnya dan menambah bagian lancar utang jangka panjangnya ini. Gitu. Oke, ini contohnya. Contoh transaksi penerimaan utang. Pada tanggal 3 Mei 2015, pemerintah Kota Sentosa menerima pinjaman dari Bank ABC senilai 300 juta. Dengan tingkat bunga 12% per tahun. Bunga dibayar tiap tanggal 3 Mei dan 3 November. Ingat, bunga dibayar tiap tanggal 3 Mei dan 3 November. Dalam hal ini, dan jatuh tempo pinjaman adalah 2 Mei 2020. Dari 3 Mei sampai 2 Mei 2020, berarti 5 tahun ya. Kita anggapnya 5 tahun, kita anggap. Karena selisih hanya 1 hari, berarti 5 tahun. Nah, perlu perhatikan, kita analisa dulu. Jadi utang kepada bank, berarti pinjaman dalam negeri perbankan senilai 300 juta. Tingkat bunganya per tahun 12%. Nah, bunga dibayar tiap tanggal 3 Mei dan 3 November. Artinya dalam 1 tahun itu bunga dibayarkan 2 kali. Maka di dalam perhitungannya nanti kita perlu menentukan besaran bunga di tiap tanggalnya. Oke, kita masuk. Pencatatan pada saat penerimaan utang. Sama seperti di atas, berarti kasnya bertambah dan kreditnya adalah utang. Ini ya 3 Mei. Kas di kas daerah. Kenapa kas di kas daerah? Karena ini adalah transaksi di PPKD sekali lagi ya. Bukan kas di bendahara pengeluaran. Kreditnya adalah utang dalam negeri sektor perbankan. Bank ABC. Nah, kreditnya adalah harusnya gini tadi ya, penerimaan pembiayaan pinjaman dalam negeri dari Bank ABC itu. Oke, ingat ya, pada saat penerimaan atau penerimaan utang pertama kali yang dicatat ada 2 jurnal gitu ya. Oke, nanti masih saya maklumi barangkali misal untuk soal-soal seperti ini pada saat latihan kalian masih bingung, dan masalah, yang penting LRA-nya itu jelas, ada penerimaan pembiayaannya. Kalimatnya ini, pokoknya kalau penerimaan pembiayaan itu berarti kita pertama kali menerima uang utang dari pihak ketiga atau pihak lain ya di luar pemerintah.
Jadi pada saat kita melunasi berarti ada pengeluaran pembiayaan gitu ya. Ini asumsi anggarannya mengikuti Permendagri nomor 13 ini yang saya seperti kemarin saya jelaskan, ini hanya beda di kode rekeningnya saja, asumsinya saja ini hanya sama sebetulnya. Hanya beda di nama akun dan ini biasanya kode rekeningan beda. Tidak perlu dirisaukan karena yang penting ini aja sama salah satu. Kemudian pembayaran kewajiban atau pembayaran bunga kewajiban pada tanggal 5 November 2015. 5 November 2015, perhatikan. Tadi di soal bunga dibayar tiap tanggal 3 Mei dan 3 November. Oke, bunga dibayar 3 Mei dan 3 November. Berarti dalam satu tahun membayar dua kali ya, pembayaran bunga atau dibagi dua. Nah, makanya di sini ini harusnya 3 November ya, bukan 5 November karena sesuai tanggalnya dibayar 3 November dan 3 Mei ya tadi ya. 3 Mei dan 3 November. Oke. Ini harusnya 3 November yang ini, bukan 5 November. Pada tanggal 3 November terbit SP2DLS atau surat perintah pencairan dana langsung untuk membayar bunga atas pinjaman pemerintah Kota Sentosa kepada Bank ABC sebesar 18 juta. Oke. 18 juta. Karena ini bayar ya, tidak ada utang. Jadi dibayar 5 November. Bagaimana, kenapa bisa dapat 18 juta dari mana? Kita coba hitung ya. Kita coba hitung. Kita coba hitung. Nanti ada contohnya. Sebentar. Nah ini ya. Jadi, untuk menentukan kenapa nilainya bisa 18 juta di sini, beban bunganya. Oke, kita lihat jurnalnya dulu, guys. Beban bunga pinjaman ABC. Jadi pada saat membayar bunga, ini hanya bunganya saja ya. Dengan tingkat bunga 12% per tahun. Beban bunga debit, beban bunga pinjaman trip Bank ABC, kas daerah kredit karena membayar. LRA-nya adalah bunga utang. Bedanya di sini beban bunga, di LRA-nya bunga utang ya, gitu ya. Kreditnya masih perubahan sal. Oke. Ini kita bagaimana atau dari mana nilai 18 juta tersebut. Kita lihat soalnya aja. Maka di sini kita akan menentukan bunga di per bulannya itu berapa dari ini. Rumusnya adalah, ini saya sudah buatkan perhitungan, tapi untuk yang soal di bawah ini saya tambahkan lagi di sini atas, Miss. Nah, rumusnya adalah, jadi untuk mencari beban bunga per bulan dan berapa bunga yang harus masih dibayar, maka kita perlu menentukan tadi berapa bunga tiap bulannya ya, besaran bunga tiap bulan atau ya. Kemudian berapa tanggungan bulan yang bunganya harus kita bayar, itu nanti di sini ada. Oke, maka yang pertama adalah menentukan nilai bunga, Nanti ini akan saya share juga per bulan ya, per bulan. Rumusnya adalah sama dengan total pinjaman dikali tingkat bunga dibagi 12 bulan. Oke, di bulan. Di sini ada beberapa rumus. Kalau di dalam satu tahun pembayarannya 2 kali, lebih baik kita carinya per bulan. Tetapi kalau di dalam satu tahun kita membayarnya adalah 1 kali dan bulannya adalah Januari, ya mending langsung kali 1 tahun aja, tidak perlu dibagi 12 bulan, kecuali pembayarannya di tengah-tengah, maka kita harus mencari per bulannya, karena untuk biar jelas gitu ya. Total. Nah, oke. Kita lihat. Sama dengan total pinjamannya adalah Bank ABC, itu total pinjamannya adalah 300 juta. 300 juta. Oke, dikali 12% dibagi 12.
Gini ya, dibagi 12 sama dengan Rp apa? Kita hitung biar cepat pakai kalkulator. Tapi kalau ujiannya enggak boleh. Biasanya boleh ya, 300 boleh, 300 kali 12 sama dengan 3 juta ya, 3 juta. 3 juta, 3 juta. Oke. Nah, dari ini adalah jumlah bunga per bulannya. Setelah kita tahu jumlah bunga, besaran jumlah bunga per bulannya, maka kita perlu menentukan berapa tanggungan bulannya. Ya, ini ada. Ini contohnya 3 Mei. Oke, saya copy aja biar gampang. Nah, ini hampir sama. Ini ya. Ctrl V. Nah, setelah itu adalah menentukan berapa bulan tanggungan bunga. Sesuai di soal, bunga dibayar tiap tanggal 3 Mei dan 3 November. Oke, ini saya ganti karena ini adalah soal yang di bawah nanti. 3 Mei dan 3 November. 3 November. Tiga Mei, 3 November. Oke, sama dengan 6 bulan. Dari mana ngitungnya 6 bulan? Jadi kalian perhatikan tanggalnya kan tanggal muda, tanggal 3, sama-sama tanggal 3 kita hitung. Berarti di dalam bulan Mei itu masih kita hitung karena masih tanggal 3. Jadi ngitungnya adalah Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Novembernya tidak hitung. Kenapa Novembernya tidak hitung? Karena dia bayarnya adalah 3 November. Berarti Novembernya belum terhitung, masih awal. Oke. Makanya ngitungnya berjalan. Jadi berapa bulan tanggungan bunganya? Jadi kan pertama utang itu kan 3 Mei. Maka kan pada saat 3 Mei 2015 itu kan awalnya kan belum dihitung. Bayarnya kan 3 November. Berarti kan bayarnya 3 November. Maka dihitung dari Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Novembernya tidak dihitung, ada 6 bulan. Nah, karena kita sudah tahu bulannya, berarti tanggungannya 6 bulan, maka kita tinggal hitung berapa total bunga yang harus dibayar pada pembayaran bunga pertama. Oke, saya berikan logika ya. Saya berikan logikanya terlebih dahulu. Tanggal 3 Mei 2015 pertama kali utang. Ya, perjanjiannya adalah bayarnya tiap tanggal 3 Mei dan 3 November. Maka di tahun pertama, pemerintah Kota Sentosa punya kewajiban membayar bunga pada bulan November. Belum pada tanggal 3 Mei. Membayar bunga selanjutnya baru 3 Mei, yaitu 3 Mei 2016. Setelah itu, setelah 3 Mei 2016 adalah 3 November 2016. Begitu seterusnya. Nah, yang kita bahas di sini adalah pembayaran bunga pertama, tahun pertama, atau yang pertama kali ya. Kan berarti dalam 1 tahun 2 kali. Terus kenapa terdapat 18 juta? Dari mana nilainya? Itu adalah dari sini tadi ketemu kan, bahwa berarti besaran yang harus dibayar, bunga yang harus dibayar pada 3 November 2016 sama dengan Rp 3 juta dikali 6. 6 ini adalah 6 bulan, sama dengan Rp 18 juta. Tuh, paham ya? Ini kenapa? Maka kenapa yang di sini nilainya adalah 18 juta beban bunga.
pinjamannya debit 18, kreditnya kas, sama ya. Ini bisa dilihat perubahan sal LRA-nya. Saya rasa kalian sudah cukup paham perbedaan LO dan LRA ya. Membedakannya sudah cukup paham. Nah, kemudian setelah membayar bunga kewajiban yang pertama di bulan November, ya 3 November, maka kita akan harusnya membayar lagi adalah 3 Mei. Tetapi sebelum 3 Mei, laporan keuangan kan ditutup setiap tahunnya pada saat 31 Desember. Maka pemerintah di fungsi akuntansinya itu perlu menyesuaikan. Ada penyesuaian beban bunga yang masih harus dibayar atau kita menyebutnya adalah utang bunga. Ini soalnya. Pada tanggal 31 Desember 2015 dilakukan penyesuaian terhadap bunga pinjaman yang belum dibayar pada tahun 2015 selama 2 bulan, yaitu November dan Desember. Bagaimana logikanya? Tadi saya bilang kan, utangnya 3 Mei. Bayar bunganya tiap 3 Mei sama 3 November. Tadi pembayaran pertama berarti 3 Mei sampai 3 November itu 6 bulan. Sekarang kita lihat sisanya di tahun 2015. Berarti kan November dan Desember yang belum dibayar, ada 2 bulan. Sebesar 6 juta. Kenapa 6 juta? Karena tadi sudah kita hitung per bulannya adalah 3 juta. Di sini langsung di 6 juta gitu ya. Nah, kenapa nyatatnya hanya LO? Karena ini untuk menyesuaikan saja. Karena belum ada pembayaran ataupun penerimaan ya, kita belum membayar karena kita mengakui hutang. Ada utang bunga yang masih harus kita bayar. Kenapa masih harus kita bayar? Karena bayarnya harusnya nanti tanggal 3 Mei. Tetapi di tahun 2015 kan kita perlu penyesuaian. Harus disesuaikan, kita masih punya utang bunga yang harus dibayar yaitu 6 juta. Bayarnya kapan? Nanti 3 Mei gitu ya. Beban bunga pinjamannya 6 juta, utang bunga pinjamannya adalah 6 juta. Nah, oke, ini ada. Kemudian pembayaran kewajiban bunga pada tahun atau pembayaran bunga yang kedua, yaitu pada 3 Mei 2016. Membayar sebanyak 18 juta. Sama ya. Kenapa 18 juta? Kenapa 18 juta? Karena dilihat tadi sekali lagi, bayarnya 2 kali dalam 1 tahun. Kalau dihitung bulannya adalah dibagi 6 bulan sekali, gitu ya, 6 bulan sekali. Bayar 3 Mei ini adalah berarti total sisanya. Tadi sudah dibayar 6 bulan di pertama, maka ini bayarnya adalah 6 bulan berikutnya. Berarti nilainya sama 18 juta. Hanya pada saat pembayaran bunga yang kedua, ya, kita langsung di LO-nya tidak mengakui, untuk mengakui beban bunganya itu tidak semuanya 18 juta tetapi dipisah. Jadi utang yang tadi kita catat di tahun 2015 di penyesuaian itu harus kita tutup. Ya, karena kita bayarkan membayar bunga yang kedua, utang bunga yang ini didebitkan 6 juta. Ya, dan sisanya jadi mulai Januari sampai Mei, Januari, Februari, Maret, April, berarti April 6 kali 4, 3 kali 4, sorry. Berarti kan per bulannya 3 juta, ya. Jadi kan Mei-nya tidak dihitung, berarti Januari, Februari, Maret, April, 4 bulan. Maka beban bunganya di sini adalah 12 juta ditambah utangnya yang kemarin diakui adalah 6 juta, totalnya 18 juta. Jadi sama-sama 18 juta. Itu, paham ya? Nah, LRA-nya kita akui jadi 1, yaitu bunga utang pinjaman kepada Bank BCA. Itu jadi utang ini penyesuaian utang yang masih harus dibayar. Kalau di akuntansi manual kalian sudah pernah seperti penyesuaian beban utang ya. Beban bunga, gitu. Sama. Nah, untuk pembayaran pokok hutang ini sama tadi ya, jurnalnya kayak di kebalikannya penerimaan. 60 juta dari mana? 60 juta. Pada tanggal 2 Mei 2016, pemerintah Kota Sentosa membayar pokok hutang pinjaman kepada Bank ABC yang telah jatuh tempo sebesar 60 juta. Untuk pembayaran kewajiban jangka panjang ini diterbitkan SP2DLS. 60 juta itu diperoleh dari tadi total kewajibannya adalah 300 juta.
Dari 2015 sampai 2020 itu 5 tahun. Bagi tiap tahunnya ngangsurnya adalah 60 juta karena dibagi 5 300 gitu ya. Pokok hutang mana tadi? Pokok hutang. Nah. Ini ya 60 juta. Ini saja. Jadi utangnya di debit, kasnya kredit. Sekali lagi pada saat kita membayar pokok maka ada uang yang keluar, maka kebalikannya dari penerimaan pembiayaan yaitu pengeluaran pembiayaan. Untuk apa? Strip pembayaran pokok pinjaman kepada Bank BCA gitu. 60 juta perubahan asal. Nah, setelah pelunasan ini tahun pertama ya atau pembayaran pokok utang tahun pertama, maka fungsi akuntansinya itu menyesuaikan reklasifikasi utang yang tadi saya bantu. Hanya untuk menyesuaikan, hanya untuk mengklasifikasi ulang. Reklasifikasi itu berarti adalah artinya mengklasifikasi ulang gitu ya. Menjadi bagian lancar hutang jangka panjang yang 60 juta tadi. Untuk mengurangi nilai utang jangka panjang yang tadinya 300 juta sekarang berkurang menjadi 60, sekarang berarti berubah menjadi 300 juta kurangi 60 berarti 200 berapa 240 ya, 240 juta. Nah, jadi untuk mengklasifikasikan 60 yang sudah keluar tadi menjadi bagian lancar hutang jangka panjang. Jadi nantinya di saldo neracanya itu nanti pada saat pelunasan tahun pertama itu otomatis bagian akuntansi jangka panjangnya atau kewajiban jangka panjangnya itu senilainya 240 juta karena yang 60 jutanya diklasifikasikan atau diklasifikasi ulang menjadi bagian lancar utang jangka panjang sejumlah 60 juta. Mendebit utang dalam negeri syatar perbankan Bank BCA dan mengkredit bagian lancar utang jangka panjang dalam negeri syatar perbankan Bank BCA. Paham ya? Nah, ini kalau utang PFK kemarin sudah saya jelaskan ya. Membayar apa ini? Melakukan pemotongan pajak atas senilai 6 juta, bendahara melakukan pemotongan. Nah, pada saat memotong itu kan uangnya diterima, disimpan dulu. Dianggapnya sebagai utang PFK. Pada saat penyetoran itu utangnya di debit, kreditnya di kas daerah. Itu secara sederhananya gitu toh. Oke. Sekarang kita bahas soal yang di bawah ini ya. Oke, tadi saya sudah screenshot ini ya. Mana tadi? Nah, ini. Kelihatan. Nah, segini aja. Oke. Contoh soal penerimaan kewajiban. Pada tanggal 7 Januari 2015, pemerintah Kota Sukaria menerima pinjaman dari Bank Sentral senilai 250 juta. Dengan tingkat bunga sebesar 12% dan yang dibayarkan tiap tanggal 7 Januari. Pinjaman ini jatuh tempo pada 7 Januari. Perhatikan ya soalnya. Ini bayarnya setiap tahun dan bayarnya setiap tanggal 7 Januari. Berarti masih awal tahun. Nanti pada saat perhitungan kalian bisa langsung dikalikan 1 tahun. Tidak perlu dibagi per bulan. Karena bayarnya di awal sudah jelas itu per tahunan. Cuman nanti tetap ada penyesuaian karena bayarnya tidak tepat sesuai 1 Januari atau 31 Desember tidak tepat gitu ya. Ini adalah penerimaan kewajiban. Ya, berarti untuk mencatat penerimaannya, maka jurnalnya adalah ini. Ya, kas di kas daerah. Bisa tak. Ini tak biar gampang, biar bacanya enak. Nah. Ini ya, tak coret-coret nggak apa-apa ya. Nah, ini. Oke, kas di kas daerah debit, kreditnya utang dalam negeri sektor perbankan, karena Bank Sentral. Perubahan saldo debit, kreditnya adalah penerimaan pembiayaan, menerima uang, yaitu pinjaman dalam negeri dari Bank ABC ya, bukan Bank ABC. Harusnya harusnya pinjaman dalam negeri Bank Sentral gitu ya. Ini masih ngikutin ya atas dari Bank ABC.
Tanggal 7 Januari. Ini ya, di bawahnya sudah ada jawabannya. Sudah ada jurnalnya, sorry. Ini saya perlu menjelaskan saja. Kemudian tanggal 28 Februari, kita lihat jurnalnya. Tanggal 28 itu adalah pemerintah Sukaria berhutang atau menerima pinjaman dari pemerintah pusat, Pempus ya. Senilai 100 juta, tingkat bunganya 10%, jatuh temponya dalam 3 tahun, dan bunga dibayar per tahun setiap tanggal 1 Maret ya. Kalau ini kalian pada saat menghitung besaran bunganya itu harus per bulan karena dia bayarnya di tengah-tengah, tidak di awal tahun dia Januari, maka susah. Jelas bulannya pasti itu ada penyesuaian. Ya, pasti ada penyesuaian 1 Maret gitu ya. Sama ini masih jurnal penerimaan pada saat penerimaan pinjamannya. Kas di kas daerah, utang pemerintah pusat, Urbansal, penerimaan pembiayaan pinjaman dalam negeri dari pemerintah pusat. Ya, sama. Ini ya. Ini. Ya, oret-oret biar kalian memperhatikan ya apa. Nanti saya ini kan kalau ini kan filenya sudah ya. Kalian sudah didapat, nanti tinggal di itu lagi. Oke, kemudian 31 Maret pemerintah Kota Sukaria menerima pinjaman dari lembaga keuangan atau LKBB senilai lembaga keuangan non-bank ya, berarti bukan perbankan, senilai 150 juta dengan tingkat suku bunga 12% yang dibayarkan setahun 2 kali setiap tanggal 1 Oktober dan 1 April. Nah, ini kalau ini sama ya tadi, seperti yang soal di atas, 3 Mei dan 3 November perhitungannya hampir sama. Pinjaman ini jatuh tempo dalam 5 tahun mendatang. Nah, 31 Maret ini 31 Maret masih sama ya. Ini adalah jurnal penerimaan. Yang beda adalah nama akun dan nominalnya sesuai di soal. 150 juta, 100 juta, dan yang atas adalah 250 juta dan nama-namanya ini ya. Utang dari LKBB atau lembaga keuangan bukan bank. Debitnya semua sama ya, kas di kas daerah dan Urbansal, kreditnya yang berbeda-beda. Yaitu penerimaan pembiayaan pinjaman dalam negeri dari LKBB, namanya saja. Kalau klasifikasinya adalah hutang jangka panjang atau kewajiban jangka panjang. Oke, kemudian soal yang di bawahnya adalah ini ya, mulai ini pada tanggal 1 Oktober 2015 terbit SP2 di LS. Kenapa LS? Sekali lagi dia adalah transaksi akuntansi di PPKD untuk membayar bunga atas pinjaman dari lembaga keuangan non-bank, yaitu membayar bunga dari LKBP. Jadi perlu kalian ketahui ini ada 3 soal yang berbeda, jadi utang kepada bank sentral, utang kepada pemerintah pusat, dan utang kepada LKBB atau lembaga keuangan non-bank. Yang di sini yang dibawa adalah kasus pembayaran bunga atau ada reklasifikasi juga. Ini kasus pembayaran bunga. Ini pembayaran bunga untuk LKBB. Kita lihat soal LKBB. LKBB ini besarannya adalah 150 juta, tingkat bunganya 12%, dibayarkan setiap 1 Oktober dan 1 April. Kita lihat jurnalnya, nanti ada penjelasannya. Oke. Nah, beban bunganya ini ya. Kenapa nominalnya 9 juta? Kita lihat perhitungannya. Sini aja ya. Nah, ini kenapa? Ini aja. Kita lihat buka soalnya. Nah, ini perhitungannya sama seperti tadi ya, sama seperti yang contoh soal di atas. Yaitu pada saat menghitung mencari nilai bunga yang harus dibayar, karena ini bukan hutang, maksudnya bunganya bukan diakui sebagai utang, tapi memang harus dibayar karena masih dalam tahun yang sama, 2015-nya itu kan. Perhitungan 1 Oktober ini ya, untuk jurnal yang ini. Jurnal yang ini 1 Oktober. Ini perhitungannya ada di ini semua. Nanti kalian bisa baca sendiri. Ini saya jelaskan saja. 1 Oktober membayar bunga pinjaman dari LKBB, menentukan nilai bunga per bulan, total pinjaman kali tingkat bunga dibagi 12 atau dibagi tahun ya, 12 bulan. Pinjamannya 150 juta dikali 12% dibagi 12 ya, ketemunya adalah 1.500.000. Kemudian menentukan berapa bulan tanggungan bunga. Ya, bayarnya 1 Oktober. Kita hitung
Maka pertama utang kan April, berarti dihitung dari April, 1 April, berarti April diikutkan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Oktober tidak, karena Oktobernya awal bulan. Ada 6 bulan. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Ada 6 bulan. Nah, kemudian kita hitung, berarti dari 6 bulan dikali jumlahnya tadi setiap bulan bunganya adalah 1.500.000. 1.500.000 kali 6 bulan sejumlah 9 juta. Makanya di sini nilainya adalah tadi 9 juta. Beban jurnalnya adalah beban bunga utang pinjaman kepada LKBP kas di kas daerah kredit karena membayar bunga utangnya, LRA-nya bunga utang, kalau di LO-nya beban bunga. Gitu ya, bunga utang pinjaman kepada LKBP, kreditnya perubahan SAL. Nah, oke, terus selanjutnya adalah ini soal yang berikutnya, nanti ada sendiri. Nah, ini ada pelunasan kewajiban dan reklasifikasi kewajiban. Kalau di sini tidak perlu ada hitung-hitungan. Oke, karena tidak perlu ada hitung-hitungan. Karena di soal biasanya langsung tertera, ataupun kalaupun kalian harus menghitung, itu bisa dengan cara menghitungnya gini. Ini soal pertama, berarti pelunasan kewajiban pemerintah Sukaria melunasi pinjaman kepada pemerintah daerah lain, atau tadi pemerintah pusat aja ya. Apa beda ya ini ya? Coba 75 juta yang jatuh tempo pada 10 November. 75 juta ada enggak? Bank sentral pemerintah pusat enggak ada ya. Ini berarti terpisah soalnya. Ini contoh terpisah. Jadi melunasi pinjaman kepada pemerintah daerah lain jatuh tempo sebesar 75 juta. SP2DLS pelunasan kewajiban jangka panjang ini terbit pada tanggal 10 November. Maka jurnalnya tanggal 10 November ya. Oh iya benar ini. Nah, berarti karena menerima pinjaman ya, melunasi berarti kasnya berkurang, utangnya di debit, kasnya di kredit. Utangnya berkurang di debit. Utang pemerintah ke daerah lain 75 juta sesuai nominalnya, kas di kredit. Pembayaran pokok pinjaman kepada pemerintah debit, kreditnya adalah perubahan. Saat ini harusnya ada pengeluaran pembiayaan ya, karena tadi sama seperti di atas pengeluaran pembiayaan. Di sini kan penerimaan pembiayaan, ini harusnya pengeluaran pembiayaan, cuman mungkin karena terlalu panjang jadi masuk di sini. Harusnya penerimaan pembiayaan pokok pinjaman, pokok pinjaman kepada pemerintah kabupaten atau kota 75 juta, perubahan sel kredit gitu ya. Dan yang reklasifikasi ini adalah untuk mereklasifikasi utangnya pemerintah Sukaria kepada Bank Sentral 50 juta. Jadi kan sudah dilunasi 50 juta di itu ya. Udah belum sih tadi belum ya. Jadi kita asumsikan ini sudah membayar pokok pinjaman ini soal ini. Jadi pada tanggal 31 Desember di penyesuaian itu ada reklasifikasi utang jangka panjangnya menjadi bagian lancar utang jangka panjang senilai 50 juta. 50 juta ini dilihat dari mana? Sebetulnya ini ada hitungannya. Kita lihat ya di pemerintah Sukaria kepada Bank Sentral. Tadi kan Bank Sentral utangnya 250 juta. Dari 2000 jatuh temponya atau jangka waktunya 2015 sampai 2020 berarti 5 tahun. Berarti kan membayar pokok pinjaman tiap tahunnya adalah 50 juta. Nah, ini asumsinya di tahun pertama itu sudah bayar pokok, maka kita perlu mereklasifikasi utang jangka panjangnya dengan mendebit utang jangka panjangnya dan mengkredit bagian lancar utang jangka panjang. Ini jurnalnya tanggal 31 Desember yang pertama. Ini ya nomor 6. Utang dalam negeri perbankannya di debit sebesar 50 juta. Ini ya. Bagian lancar utang jangka panjangnya di kredit 50 juta. Ini sesuai namanya, bagian lancar utang dalam negeri sektor perbankan Bank Sentral itu. Paham ya? Oke, nah untuk jurnal ini yang bawah ini adalah untuk penyesuaian bunga. Jadi soal C ini itu ada 3 perhitungan karena dia soalnya adalah penyesuaian bunga yang tadi saya bilang. Utang bunga yang masih harus dibayar di akhir tahun karena penyesuaian di mana pembayarannya itu tahun depannya. Misal tadi ada 7 Januari, walaupun tahun depannya dekat tapi kan tetap pada saat tutup tahun di akhir itu harus ada penyesuaian karena tahunan ya bentuknya laporan keuangan itu.
Penyesuaian bunga pada tanggal 31 Desember 2015, pemerintah Sukaria mencatat penyesuaian beban bunga atas pinjaman dari Bank Sentral, pemerintah pusat, serta lembaga keuangan non-bank. Oke, kita lihat. Intinya ini adalah menyesuaikan utang yang masih harus dibayar ya, ketiga instansi tersebut yang tadi memberikan pinjaman kepada pemerintah Sukaria. Kita lihat, karena di sini tidak ada informasi angka, kita lihat di soal yang atas saja karena informasinya kan ada di atas semua tadi pada saat penerimaan utang. Nah, kita lihat ini. Nah, kita lihat jurnalnya dulu. Utang bunga, beban bunga yang ini ini berarti bank sentral, kemudian ini bank sentral ya, kepada bank sentral, ini artinya bank sentral, ini pemerintah pusat sendiri-sendiri, ini ya, ini LKPP. Nah, kita lihat nilai-nilainya. Oke, langsung ini aja wes biar gampang. Nah, gini aja, terus saya tunjukkan perhitungannya. Nah, oke, tanggal 31 Desember. Oke, menentukan utang penyesuaian utang bunga di tiga instansi tersebut ya. Ini 31 Desember, tiga instansi tersebut masing-masing berapa dari mulai Bank Sentral, pemerintah pusat, dan LKBB. Yang pertama adalah Bank Sentral, menentukan nilai bunga per bulan untuk Bank Sentral. Total pinjamannya adalah 250 juta, tingkat bunganya ini nanti kalian lihat juga ya di soal sendiri. 12% dibagi 12 ketemunya 2.500.000. Nah, kemudian menentukan berapa bulan tanggungan bunga sesuai di soal, bunga itu dibayar setiap 7 Januari atau sekali setahun dan itu di awal tahun. Maka jelas sekali itu gampang sekali adalah diasumsikan bahwa bayarnya langsung tahunan dan di awal tahun. Maka hitungnya langsung 12 bulan. Pembayarannya hanya dalam 1 tahun. Jadi kan utangnya mulai 7 Januari 2015, berarti bayar bunga pertama itu 7 Januari 2016, pas 1 tahunnya itu 7 Januari 2016. Dengan demikian, jumlah beban bunga yang masih harus dibayar atau utang bunga untuk Bank Sentral adalah 2.500.000. Ini ya jumlahnya per bulannya, utang bunga, jumlah beban bunga per bulannya dari 2.500.000 dikali 1 tahun atau 12 bulan adalah ketemunya 30 juta. Sehingga di sini adalah nominalnya 30 juta. Atau pada saat penentukan nilai bunga langsung dikalikan 1 tahun tidak perlu dibagi lagi menjadi 12 bulan. Ini ya. Di sini itu 250 juta kali 12% kali 1 tahun bisa. Dengan asumsi tadi. Dengan asumsinya adalah bahwa dia bayarnya di awal tahun dan bayarnya sekali dalam 1 tahun. Bisa tanggal 1 sampai tanggal 5 lah, apa tanggal 10 itu masih bisa kalau ngasumsinya kayak gitu, karena Januarinya masih dihitung 1 bulan gitu ya. Ketemunya 30 juta. Ini jurnalnya, ini jurnalnya ya, utang bunga kepada bank, beban bunga dan utang bunga. Ini sama ya seperti akuntansi komersil, beban bunga dan utang bunga penyesuaian. Kemudian penyesuaiannya soal yang kedua atau instansi yang kedua adalah pemerintah pusat, utang kepada pemerintah pusat. Sekali lagi tahapannya adalah kita menentukan nilai bunga atau beban bunga tiap bulannya. Di caranya adalah total pinjaman dikali tingkat bunga dibagi 12 bulan. Soalnya tadi adalah 100 juta. Betul ya? Pemerintah pusat. Nah, ini pinjaman pokoknya 100 juta, tingkat bunganya adalah 10%. Jatuh temponya 3 tahun, bunganya dibayar tiap tanggal 1 Maret. Nah, ini bayarnya 1 kali toh. Tapi tidak di awal. Oke. Nominalnya di sini 833. Kita lihat perhitungannya. Total pinjamannya adalah 100 juta, tingkat bunganya 10% dibagi 12 ketemunya adalah 333,333. Ini saya bulatkan menjadi 333. Kemudian ketemu kan ini per bulannya, kemudian menentukan berapa bulan tanggungan bunga yang masih harus dibayar atau bunga sesuai soal dibayar tiap tahun Maret. Maka dihitung mulai 1 Maret 2015 sampai 31 Desember 2015 karena nantinya akan dibayarkan pada 1 Maret yaitu adalah 10 bulan. Jadi gini,
utang pertama kali kan 1 Maret, maka bayar bunga pertama kali pun 1 Maret karena di perjanjiannya bunga dibayar setiap 1 Maret. Nah, bayar 1 Maretnya itu kan tahun berikutnya, sedangkan di akhir periode akuntansi kita perlu menyesuaikan. Maka di penyesuaian itu kita mengakui adanya utang bunga. Jadi kita hitung 1 Maret mulai, kenapa di sini saya tulis 1 Maret 2015 sampai 31 Desember 2015 karena kita melakukan penyesuaian atau beban bunga yang masih harus dibayar nanti pada 1 Maret 2016 kita anggap sebagai utang bunga. Ini maksudnya begitu. Maret kita hitung ya, kenapa 10 bulan? Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Desember dihitung. Oke, ada 10 bulan. Tadi sudah ketemu per bulannya adalah 833.333 rupiah,33 gitu ya. Tinggal dikalikan 10 bulan, ketemunya adalah 8.333 sekian. Ini sama ya. Beban bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat debit artinya adalah utang bunga kepada pemerintah pusat. Nah, kemudian untuk penyesuaian untuk LKBP. LKBP tadi di soal pertama itu sudah dijelaskan dia sudah membayar kewajiban di yang pertama kali atau membayar bunga kewajiban atau membayar bunga utang yang pertama. Itu tanggal 1 Oktober. Itu ada 6 bulan. Oke, 1 April sampai Oktober itu 6 bulan. Nah, kita melakukan penyesuaian di akhir tahun di Desember. Maka ngitungnya itu bukan dari 1 Aprilnya lagi, tapi sudah dari 1 Oktober. Karena yang kan bunga yang pertama sudah dibayarkan 1 Oktober, maka kita mau ngitungnya adalah dari 1 Oktober. Sudah diketahui tadi perhitungan di awal bahwa tiap bulannya adalah ketemunya bunga 1.500.000 ya, makanya di sini saya tulis berdasarkan perhitungan tanggal 1 Oktober di atas diketahui beban bunga per bulan untuk LKBP adalah 1.500.000. Kemudian bagaimana menentukan berapa bulan tanggungan bunga? Yaitu sesuai soal, bunga itu dibayar setiap 1 Oktober dan 1 April. Maka beban bunga yang masih harus dibayar itu dihitung mulai 1 Oktober sampai 31 Desember, yaitu 3 bulan. Karena nantinya akan dibayarkan pada tanggal 1 April. Paham? Jadi, dari 1 April sampai 1 Oktober, bunganya sudah dibayar 1 Oktober. Nah, pembayaran berikutnya kan berarti 1 April 2016 tahun berikutnya, sedangkan di tahun akhir 2015 kita perlu melakukan penyesuaian, yaitu penyesuaian berarti adanya utang. Jadi bunga yang masih harus dibayar kita anggap sebagai utang. Berarti sisanya. Jadi dari Oktober, November, Desember itu ada bunga yang belum kita bayar karena bayarnya nanti yaitu 1 April sejumlah 3 bulan. 3 bulan dikali 1.500.000 yaitu 4.500.000 ini ya. Oke, begitu. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat ya. Ini materi sebelum UTS sampai sini, tapi insya Allah di UTS tidak saya keluarkan semuanya yang ini, terutama karena ini cukup butuh konsentrasi ya kalian. Yang penting kalian pelajari dari atas semua transaksi kewajiban termasuk utang PFK. Nanti akan saya berikan isinya untuk latihan soal menyusul insya Allah. Tapi latihan soalnya hanya untuk ini ya, karena UTS sudah saya desain demikian rupa. Oke gitu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.